Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yoga Saputra, mahasiswa Universitas Dian Nusantara, program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan memaparkan tugas ujian akhir semester mata kuliah penulisan karya ilmiah. Topik penelitian saya berjudul Rancang Bangun Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Kode HS berdasarkan uraian barang menggunakan algoritma multinomial Navi Bayes berbasis website di PT Trasway Trasindo. Pemaparan saya terbagi ke dalam 3 poin utama. Yang pertama, poin pertama adalah analisis artikel ilmiah rujukan yang sebidang dengan penelitian saya, mencakup struktur, isi, dan kualitasnya. Poin kedua adalah refleksi terhadap artikel yang saya susun sendiri meliputi perbandingan dengan artikel rujukan, analisis kelebihan dan kekurangannya, serta usulan perbaikannya. Dan poin ketiganya adalah analisis jurnal target publikasi yang mencakup penentuan jurnal, ruang lingkup, gaya sitasi, biaya publikasi, dan batas kemiripan atau similarity. Berikut adalah artikel rujukan dari penelitian yang akan saya analisis. Artikel rujukan yang saya pilih untuk dianalisis yaitu karya dari Diova Cisanovic terbit tahun 2024 berjudul Harmonized System Code Recommendation Multiclass Classification Model yang dimuat di jurnal BPPK, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Di sini ada 3 alasan saya memilih artikel ini. Yang pertama, domainnya identik dengan penelitian saya, yaitu klasifikasi kode HS dengan 8 digit berdasarkan uraian barang. Yang kedua, yaitu artikel ini menjadi salah satu rujukan sekaligus baseline pembanding dalam artikel saya, sehingga sangat relevan untuk dibandingkan. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu artikel ini ditulis oleh praktisi di Direktorat Jenderal Bea Cukai dan diterbitkan di jurnal terakreditasi pemerintah, sehingga kredibilitasnya terjamin. Di sini analisis struktur. Secara struktur, artikel Novit mengikuti pola ilmiah baku yaitu IMRAD yang terdiri atas abstrak, dui bahasa, introduction, literatur, review, research methodology, result, dan findings. Finding and conclusion ditutup dengan referensi dan appendix yang menjadi ciri khasnya. Tulang metodologi artikel ini menggunakan kerangka CRIPS DM, mulai dari pemahaman bisnis, pemahaman data, persiapan data, pemodelan, hingga evaluasi metriknya. Artikel ini juga ditopang 5 gambar yang memperjelas paparan, mulai dari struktur kode HS, proses pembersihan data, distribusi kelas, performa model, hingga confusion matrix. Tinjauan pustakanya terdiri sebagai bab tersendiri dan gaya citasinya menggunakan APA sesuai konvensi jurnal BPK. Selanjutnya yaitu isi dan kualitas artikel. Dari sisi isi, Novit menggunakan data historis Deklarasi Impor Nasional Indonesia dari tahun 2020 hingga pertengahan 2024 yang setelah preprocessing pembersihan data berjumlah 588.438 baris. Kemudian beliau membandingkan
4 algoritma melalui cross validation dengan 5 lipatan. Hasilnya seperti terlihat pada grafik, linear support factor classification menjadi yang terbaik dengan akurasi 74%, kemudian disusul logistic regression dengan 71%, dan yang terakhir multinomial naive Bayes 63%, dan random forest 24%. Dari sisi kualitas, artikel ini memiliki beberapa kelebihan nyata ya. Pertama, perbandingan 4 algoritma yang terukur. Kemudian datasetnya tingkat nasional berskala besar dan labelnya juga sudah tervalidasi langsung oleh petugas bea cukai. Nah, namun ada pula beberapa kekurangannya, yaitu penerapan stemming diterapkan pada proses ini mengakibatkan resiko penghapusan kata kunci teknis yang justru menjadi pembeda antar kelas. Kemudian ketidakseimbangan kelas hanya diakui tetapi tidak ditangani, dan penelitian ini berhenti pada tahap pemodelan saja tanpa menyediakan lapisan sistem pendukung keputusan atau rekomendasi alternatif dan tingkat kepercayaan modelnya, dan tidak juga melakukan verifikasi dengan user atau manusia itu sendiri. Justru dari titik inilah kontribusi penelitian saya bermula. Selanjutnya yaitu perbandingan dengan artikel saya. Bagian yang paling penting untuk saya tegaskan ini, perbandingan ini bukan soal artikel siapa yang lebih unggul, melainkan bahwa kedua artikel ini menjawab pertanyaan penelitian yang berbeda. Artikel Novit adalah studi pemilihan model atau eksperimen model. Pertanyaannya, algoritma mana yang paling akurat, sedangkan artikel saya adalah perancangan atau rancang bangun sistem pendukung keputusan. Pertanyaannya, bagaimana membangun alat bantu keputusan yang dapat dipakai operator perusahaan jasa kepabeanan. Perbedaan ini tampak pada beberapa dimensi, yaitu data saya berasal dari internal perusahaan sebanyak yang sudah di cleaning sebanyak 73.411 baris. Dan saya mempertahankan seluruh 2.824 kelas termasuk kelas tunggal. Sementara Novit mengurangi cakupan kelasnya. Di sini saya tidak menggunakan stemming agar kata kunci teknis tetap terjaga, memakai fitur gabungan kata dan karakter, serta menangani ketidakseimbangan kelas melalui augmentasi data yang dilakukan setelah pembagian data untuk mencegah kebocoran. Dan yang paling penting di sini saya memilih algoritma multinomial naive Bayes bukan karena paling akurat, melainkan algoritma ini menghasilkan probabilitas kelas yang dibutuhkan sistem saya untuk menyajikan rekomendasi, tingkat kepercayaan, dan mekanisme human in the loop. Kemampuan ini tidak disediakan secara langsung oleh fungsi algoritma linear SVC, karena itu ketika akurasi model saya 70,78% dibandingkan 74% milik Novit, perbandingannya yang adil antara algoritma yang sama. Multinomial naive Bayes memiliki multinomial naive Bayes milik saya mencapai 70,78%. Sementara penelitian Novit hanya mencapai 63%. Unggul hampir 8 poin pada kontribusi kelas yang jauh lebih banyak. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan artikel saya. Kelebihannya artikel ini memberikan kontribusi serupa, yaitu sistem pendukung keputusan, bukan sekadar model klasifikasi. Metodologinya bebas kebocoran data karena pembagian dilakukan sebelum augmentasi data dengan verifikasi tumpang tindih bernilai 0. Saya juga mempertahankan cakupan kelas yaitu 2.824 kelas dan unggul atas baseline sejenis.
Kekurangannya yaitu masing-masing sudah saya antisipasi. Kekurangannya yaitu akurasi 70,78% memang tergolong di kategori sedang, tetapi dalam konteks sistem pendukung keputusan di sini operator melihat beberapa rekomendasi teratas dan akurasi top 5-nya mencapai 84,59%. Diperkuat mekanisme verifikasi manusia. Kemudian performa kelas minoritas memang lebih lemah sebagai konsekuensi distribusi data yang sangat tidak seimbang. Dan justru untuk itulah 3 tingkatan kepercayaan dan human in the loop dirancang. Saya menggunakan satu algoritma, tetapi itu adalah pilihan fungsional yang berbasis kebutuhan arsitektur dan sistem berbasis website. Eh, Baru sampai tahap model. Sampai capaian ini menjadi fondasi bagi penyelesaian tahap berikutnya. Lanjut, usulan perbaikannya agar artikel memenuhi standar jurnal terakreditasi ada 3 hal. Yang pertama, menyelaraskan capaian dengan judul, yaitu menyelaraskan atau setidaknya melaporkan implementasi sistem web dan human in the loop secara operasional. Bila belum, cakupan judul disesuaikan dengan capaian tahap model agar tidak menjanjikan lebih dari hasil. Kedua, melengkapi rujukan atau menambah jumlah referensi dari 18 menjadi 20, termasuk minimal 2 rujukan buku. Ketiga, menyesuaikan format dengan ketentuan Juricom, yaitu jumlah kata kunci menjadi tepat abstrak maksimum 230 kata per bahasa, panjang naskah antara 8 hingga 13 halaman, serta menambahkan bab implementasi sesuai template. Selanjutnya, penentuan jurnal target. Penentuan jurnal target utama saya yaitu Juricom, jurnal riset komputer yang dikelola Universitas Budi Dharma di Medan dan terakreditasi Sinta 3. Kemudian saya menyiapkan strategi publikasi berjenjang juga dalam satu ekosistem penerbit. Juricom sebagai target utama, kemudian klik di Sinta 4 sebagai cadangan, hingga jurnal Sinta 5 atau 6 sebagai jaring pengamannya. Karena berada di penerbit yang sama, jadi penyesuaian format akan berlaku untuk beberapa jurnal sekaligus. Selanjutnya yaitu ruang lingkup Juricom mencakup 9 bidang utama dan topik penelitian saya berada tepat di intinya, yaitu 3 bidang langsung terwakili seperti Decision Support System atau SPK yang menjadi inti sistem yang saya bangun, kemudian Artificial Intelligence dan Data Mining. Untuk algoritma multinomial Naive Bayes dan klasifikasi teksnya. Dengan 3 dari 9 bidang utama terwakilan langsung, resiko penolakan karena ketidaksesuaian ruang lingkup tergolong sangat rendah. Selanjutnya, analisis gaya sitasi. Artikel rujukan telah saya analisis secara objektif dari sisi struktur, isi, dan kualitas. Di sini ketentuan publikasi. Untuk gaya sitasi, Juricom menggunakan standar IEEE dengan penomoran sesuai urutan. Dan artikel saya sudah mematuhinya. Untuk biaya publikasi atau artikel professing charge, Juricom menetapkan Rp850.000 yang dikenakan hanya saat artikel diterima. Pengiriman dan pemrosesan tidak dipungut biaya. Untuk batas kemiripan atau similarity, saya mengecek langsung di resmi Juricom. Di sini batasnya yaitu 25% di luar lingkup
di luar kutipan dan daftar pustaka. Saya sendiri menargetkan di bawah 20% agar aman sekaligus memenuhi ketentuan kampus. Lanjut di sini kesiapan publikasi. Melalui pemaparan ini, artikel rujukan telah saya analis secara objektif dan dari sisi struktur, isi, dan kualitas proses artikel saya menjadi jelas, yaitu sebagai studi perancangan sistem pendukung keputusan yang mengisi celah yang ditinggalkan oleh studi pemilihan model. Dan jurnal target sudah saya kunci, yaitu Jirikom peringkat Sinta 3 dengan seluruh ketentuannya. Ruang lingkup, gaya citasi, biaya, dan batas kemiripan. Kemudian langkah saya berikutnya adalah menyempurnakan naskah dengan ketentuan tersebut menuju perolehan letter of acceptance. Demikianlah pemaparan tugas UAS saya untuk mata kuliah karya Emila yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya.